Bangsat. Halah, gitu doang nangis. Lemah lu. Rasain tuh. Makanya jadi orang. Gak usah kegetelan. Gak usah sok paling cakep. Lo pikir dengan lo kasih perhatian ke dia, dia bakalan mau sama lo? Cih, enggak. Cih, tahu tuh. Lo gak usah kebawa perasaan sama gue. Lo bukan tipe gue. Ngaca dong. Lo cocok gak sama gue? Cupu gini. Masih aja excited ngejar gue. Lo gak ada berartinya di hidup gue. Lupain tentang yang di taman kemarin sore. Gue cuma manfaatin lo, gue butuh lo. Karena gue butuh duit. Lara, gak habis pikir gue sama lo. Udah ditolak masih aja keras kepala. Lo dengerin gue baik-baik. Urusan kita belum selesai sampai di sini. Makanya jangan cari gara-gara sama gue. Sekali lo berketuk, 2 kali lipat gue bales. Sakit. Lepasin gue. Apa lo bilang? Sakit. Lo pantes dapetin ini anjing. Yuk, cabut. Cupu. Baik anak-anak, jadi langsung ke intinya saja ya. Karena waktu saya juga nggak banyak lagi nih. Nah, jadi hari ini saya ada rapat, jadi saya tidak sempat membagikan materi pelajaran hari ini. Jadi kalian kumpulkan tugas yang saya berikan semalam. Nah, untuk ganti materi hari ini kita nggak masuk, kalian cukup pelajari bab 1 sampai bab 2. Usahakan poin-poin penting itu kalian catat ya, biar nggak lupa. Dan barang siapa yang tidak mengumpulkan tugas saya semalam akan saya beri hukuman. Paham ya? Paham, Bu. Bagus. A few minutes later. Duh, bukunya kemana ya? Perasaan ada deh gue bawa bukunya. Tapi kok nggak ada ya? Lara, mana tugas kamu? Kumpulkan sekarang ya, saya buru-buru ini. Maaf Bu, kayaknya buku saya ketinggalan di rumah, tapi saya kerjain kok tugas ibu. Apa? Saya nggak mau nerima alasan yang nggak masuk akal kayak gitu. Saya paling nggak suka ada murid yang spelling tugas yang saya berikan. Keluar! Berdiri di tengah lapangan sampai jam sekolah pulang. Tapi Bu... Gak ada tapi-tapian. Keluar! Cih, mampus lo dimarahin. Mampus. Panas banget. Ini seriusan sampai jam pulang sekolah. Gue belum makan lagi, lapar banget. Kasian banget kena jemur. Makanya kalau cari gara-gara tuh gak usah sama gue. Oh ya, ntar kita samperin dia aja yuk. Kita kerjain lagi. Gas aja gue. Biar mampus. Bu, kita mau bayar. Tadi nasi gorengnya 1, green tea-nya 1, sama es krimnya 2. Aku nasi gorengnya 2, es krimnya 3, sama cappuccino-nya 1, Bu. Baik, sebentar ya saya hitung dulu. Fit, kok ibu ini kecil banget ya? Apa jangan-jangan dia kena stunting? Badannya kecil banget, woi, kayak kurcaci. Gak boleh ngomong gitu, anjir.
Orang tua itu gimana sih? Mungkin udah keturunan kali badan kayak gitu. Ya kan aku cuma nanya doang. Ya, nanya sih nanya Mika, tapi nggak usah gitu juga kali pertanyaannya. Kasihan ibu ini. Tanya yang masuk akal dikit kenapa? Ya kan aku cuma nanya doang. Maaf ya Bu, kawan aku yang satu ini emang agak lain. Otaknya kena LCD soalnya. Ih, kok kamu ngomongnya gitu sih? Ini ya Bu uangnya. Ayo Bu, cepet. Gak usah dorong-dorong kali. Udah, diem. Mereka kenapa ya? A few moments later. Oi cupu. Gimana? Enak gak kena jemur? Gue udah bilang gak usah cari masalah sama gue, tapi lo sendiri yang mau. Lo tahu, gue bakal halain segala cara buat ngejatuhin orang-orang yang berusaha ngerusak kebahagiaan gue. Termasuk lo. Kalau udah bodoh, gak usah bodoh-bodohin orang. Gue gak bodoh kayak lo. Mending lo mati aja, Gi. Orang kayak lo gak cocok hidup, tau gak? Udahlah bodoh, sok kecekepan, hidup lagi. Anjing! Siapa sih yang iseng yang ngilangin buku gue? Udah penting juga. Pakai hujan segala. Ayo nggak ada. Gimana cara pulangnya? Terobos aja lah. A few moments later. Aku pulang. Barusan gurumu nelpon papa. Apa-apaan kamu ini? Kamu mau maluin papa? Ngapain kamu di sekolah tadi, ha? Kamu apain anak orang ya, Lara? Papa nggak pernah ngajarin kamu buat nindas anak orang kayak gitu. Apalagi papa nggak suka lihat pembulian. Keren kamu bully anak orang kayak gitu. Jangan malu-maluin keluarga ini ya, Lara. Pah, aku nggak pernah ngebully anak orang kayak gitu. Apalagi buat nindas anak orang. Aku berani sumpah, Pah. Aku nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Udah, Lara. Mama kecewa sama kamu. Gak usah ngelak lagi ya, Lara. Kalau udah salah ya tetap salah. Gak perlu kamu bersumpah kayak gitu. Kami udah capek, Lara. Udah capek. Kamu gak tahu rasanya jadi orang tua kayak gimana. Udah cukup waktu kecil kamu nyusahin kami. Setidaknya setelah kamu dewasa, kamu bisa ngebahagiain kami. Tapi apa? Kamu malah mengecewain kami. Perlu kamu tahu ya, Lara. Saya nggak pernah menginginkan anak seperti kamu. Anak gak tahu diuntung. Pembawa sial. Masih untung kamu saya sekolahin. Tapi di sekolah kamu malah buat ulah. Beresin barang-barang kamu. Mulai sekarang, angkat kaki dari rumah saya. Tapi, Pak. Cepat. Kakak mau kemana ya? Kok kakak beres-beres baju? Bawa koper lagi. Kakak mau kemana? Kakak mau pergi kemana? Kenapa kakak bawa koper? Kakak mau ninggalin aku? Enggak kok. Kakak cuma mau pergi sebentar doang, gak lama. Kamu baik-baik ya di rumah. Jangan nakal. Jangan ngelawan mama sama papa. Nurut sama mereka, oke? Kakak cuma mau pergi sebentar doang kok, gak lama. Kakak bohong. Kakak diusir kan sama papa? Aku udah ngedengar semuanya, Kak. Kakak jangan ninggalin aku. Kalau kakak pergi, siapa yang bakal nemenin aku? Siapa yang bakal bantuin aku ngerjain PR sekolah? Mama sama papa pasti sibuk sama kerjaan mereka masing-masing.
pasti nggak ada waktu buat aku, Kak. Kakak jangan pergi ya. Di sini aja sama aku. Kak Ira, dengerin kakak. Kakak janji gak bakal lama perginya. Yang dibilang sama mama papa bener kok. Kakak harus belajar mandiri, biar gak nyusahin mama papa terus. Kakak udah dewasa, udah saatnya kakak bisa belajar mandiri. Kakak janji, kalau semuanya udah kelar, kakak balik lagi ke sini. Oke? Jangan sedih-sedih, dengerin kata mama sama papa. Iya, Kak. Kakak jaga diri kakak baik-baik ya. Kakak harus tempatin janji kakak buat balik lagi ke sini. Aku bakalan nunggu kakak di sini. Janji ya, Kak. Iya, janji. Apa ini gak terlalu berlebihan? Kita gak seharusnya ngusir Lara, Pak. Dia masih butuh bimbingan kita. Apalagi dia masih sekolah. Mau tinggal di mana dia? Udah mah biarin aja. Biar kapok-kapok sekalian. Anak gak berguna kayak dia ngapain dipertahanin di keluarga ini mah. Kita udah capek-capek sekolahin dia. Bukan dikit mah pengeluaran buat biayain sekolah dia. Tapi ini balasan dia buat kita. Anak macam apa itu? Aku pamit, Pak. Mah, Assalamualaikum. Kenapa takdir gue kayak gini? Gue salah apa? Gue gak beruntung dalam hal apapun. Dari mulai keluarga, percintaan, bahkan pertemanan sekalipun. Dan gue gak minta buat dilahirin ke dunia ini. Enggak. Tapi kenapa? Kenapa orang tua gue gak seneng karena kehadiran gue? Gue udah berusaha kok buat jadi yang terbaik buat mereka. Tapi kenapa? Ada aja hal buruk hadir di takdir gue. Gue juga pengen kayak orang-orang, bisa merasakan keberuntungan itu. Sedangkan gue gak bisa ngerasain keberuntungan itu. Gue gak tahu letak kesalahan gue itu di mana, dan masih terlintas di otak gue. Apa memang takdir gue kayak gini? Atau gue kurang beruntung? Kak, kapan lo balik? Gue kangen banget sama lo. Udah bertahun-tahun lo gak balik-balik ke rumah ini. Lo sebenarnya di mana sih? Kak Ira, ayo turun dulu nak sarapan. Nanti telat lo. Iya ma, bentar. Mama papa bilang lo udah gak ada. Tapi gue yakin banget lo masih hidup. Tungguin gue ya. Gue yang bakal cariin lo. Anak mama udah siap. Ayo nak sarapan dulu. Nanti keburu dingin makanannya. Iya nak, sarapan dulu nak. Enggak mah, gak usah. Gak lapar. Gue duluan. Sarapan dulu nak, nanti biar papa antar kamu ke sekolah. Kan Kaira udah bilang Kaira gak lapar. Kenapa papa maksa? Wala na Dewi boleh? Apa-apa? Nggak berak? Ogah. Udah cok. Alamak. Sunting. Sekolahnya bagus. Terapi juga. Tapi kenapa orangnya kayak agak serem gitu ya? Bodo ah. Hah? Apa sih lo main pegang aja? Mau sok-sok romantis lo sama gue biar kayak di film-film gitu? Sorry, gue gak gampang terpengaruh. Kenal aja kagak.
Makanya kalau nongkrong tuh nggak usah di sini. Ini pintu buat masuk, bukan tempat nongkrong. Kayak nggak ada tempat lainnya aja. Apa sih? Lo yang kesandung sendiri malah nyalain gue. Minimal makasih kayak udah gue bantuin. Kalau nggak gue tangkep dan nyusup lo di situ. Ya tetap aja lo yang salah. Coba kalau nggak ada lo di sini, nggak mungkin kan aku bisa nyusup. Dasar cowok stres, bikin bad mood aja. Ini yang stres gue atau dia sih? Yeah, boy. Baru kali ini gue liat lo diem pas dimarahin sama cewek. Kenapa? Udah mulai nimbul perasaan kah? Goblok! Cepet banget bang. Padahal belum kenal lo. Dih, apaan? Najis bener anjing. Amit-amit dah. Ya kali gue suka sama cewek stres kayak dia. Ji. Marah. Serah, awas, ntar suka lo. Najis. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita ada kedatangan murid baru loh. Ayo silakan masuk nak. Baik Bu. Baik, silahkan perkenalkan diri kamu ya. Halo semua. Kenalin, nama aku Kaira Atavia Mahendra. Kalian bisa panggil aku Kaira. Aku pindahan dari SMA Negeri 1 Sakura. Semoga kita berteman dengan baik ya. Baik, Kaira silahkan duduk di bangku kosong itu ya. Ya ampun, cantik banget. Baik Bu. Hai Kaira, kenalin, nama aku Aurora Sofia. Kamu bisa panggil aku Aurora. Salam kenal ya. Hai. Aku Kaira. Salken juga ya. Oh ya, nanti pas jam istirahat kita ke kantin bareng ya. Bareng teman-teman aku juga. Boleh ya? Iya, boleh kok. Nah, jadi untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang rumusnya, kalian bisa cari di Aurora, Kaira. Kalian berdua ya. Kalau saya lagi jelasin, perhatikan ke depan. Jangan asik ngobrol kalian. Ini demi kebaikan kalian juga. Biar pas ujian nanti gak ngangong-ngangong, gak bisa jawab apa-apa. Sekarang lagi jam pelajaran. Kalian harus fokus apa yang saya jelaskan. Paham? Baik Bu. Maafin saya ya Bu. Maafin kita ya Bu. Lain kali gak lagi-lagi deh, janji. Iya, Ibu maafin. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Kamu masih murid baru loh di sini. Jadi ikutin peraturan yang udah ditetapkan. Paham? Skuy, ke kantin. Ayo, bentar. Gue ambil uang dulu. Cantik. Apa sih anjir malah bikin cewek gila itu? Iya gue tahu dia cantik men. Cantik banget ya. Sampai nyengir-nyengir sendiri loh. Kering tuh gigi lama-lama. Apa sih? Sotoy lo anjing. Halah, gak usah ngelak lagi men. Udah ketebak itu mah dari cara lo pandang cewek itu tadi. Gini bro, kalau lo emang suka, gak usah gengsi buat confess. Gak usah malu-malu kucing lo. Biasanya juga malu-maluin. Tahu tuh, malu-malu kucing. Jadi cowok gentle dikit lah men. Apa sih garing anjir? Ya kali gue suka sama cewek stres kayak dia itu. Kalian kan tahu sendiri tipe gue kayak gimana. Udah jangan dibahas lagi. Amit-amit dah. Udahlah, skuy lah ke kantin. Lapar banget gue. Now game's over. Who's gonna be with us? Ya, penuh. Gimana nih, mau makan di luar aja? Di mana aja boleh. Gue ikut aja. Mana sih Aurora? Nah, itu dia. Aurora sini. Di sini, weh. Nah, itu mereka. Langsung ke sana aja yuk. Hun, cewek itu siapa? Anak baru kah? Gak pernah kelihatan sebelumnya. Gue juga gak tahu. Bentar, aku tanya dulu. Shh, Rah, Aurora. Kenapa? Dia siapa anjir? Anak baru kah? Oh iya, sampai lupa aku kenalin dia ke kalian. Kenalin, dia ini Kaira Atavia. Hai, kenalin, gue Kaira Atavia Mahendra. Kalian bisa panggil gue Kaira.
Salam kenal ya. Hah? Kenapa? Oh, hai, gue Fiorenza, Salken ya. Gue Luna, Salken juga ya. A few minutes later. Semalam aku ada baca berita di Twitter. Kejadiannya sih udah 6 tahun yang lalu. Tapi sekarang beritanya udah diusut lagi anjir. Dan lebih shocknya lagi, kejadian itu emang di sekolah ini, Cok. Kalian tahu nggak kasus murid yang mayatnya belum ditemukan sampai sekarang? Oh, gue tahu. Itu berita seorang murid yang selalu dibully sama temen-temennya itu kan. Nah, terus kematian juga kagak jelas gitu. Ada yang bilang dia mati karena dibunuh sama orang yang selalu bully dia itu. Dan ada juga yang bilang dia bundir. Karena gue juga sempat denger isu dari orang kalau dia itu ada problem sama keluarganya. Nah, iya, itu beritanya. Jadi gini, menurut gue baca di tweet tadi malam, kematian dia itu dia emang dibunuh sama orang anjir. Jadi orang yang ngebunuh dia itu orang yang pernah ngebully dia juga. Dan katanya nih ya, dia emang ada problem sama keluarganya. Tapi dia nggak ada niatan sama sekali buat bundir, Cok. Yang bikin herannya lagi, kasus itu langsung ditutup sama pihak kepolisian. Karena identitasnya juga kagak jelas gitu. Dan katanya sih ya, si cewek yang dibully ini dibunuh di sekolah ini, Cok. Aku nggak tahu maksud dan tujuan mereka itu apa. Kenapa harus di sekolah ini coba? Nah, terus aku juga ada baca kalau mayatnya itu belum ditemukan sampai sekarang. Mungkin itu alasan dari pihak kepolisian langsung tutup kasusnya itu, weh. Merinding anjir. Kok kasusnya kayak nggak masuk akal gitu ya? Ya bener aja, kasus 6 tahun yang lalu bakal diusut lagi. Sedangkan kasusnya udah ditutup sama pihak kepolisian 6 tahun yang lalu. Ini bener-bener nggak masuk akal. Apa tujuannya coba? Tapi kok kayak nggak asing ya sama beritanya.